organ ini tidak stabil ya bro ya, karena di sini mengalami kebocoran. Tapi waktaran atas atau setengah ke atas dia enak mas bro, ngerti maksudnya ya, di gas misalnya 100%, jadi 0 sampai 50%. Halo teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan coba apa ya bro, bahas ini bro ya, mau membahas soal sensor-sensor yang versi saya bro ya. Yang versi saya ini ya bro ya, ini adalah injektor motor Beat ya. Nanti kita akan coba jelasin satu-satu ya bro ya. Ini injektor, kemudian ini adalah sensor TPS ya bro ya. Dan kemudian ini adalah rotaknya, rotak motor Beat atau Scoopy yang baru atau Scoopy yang injeksi ya bro ya. Ini pokoknya seputar, yuk mas, sensor injeksi khususnya di motor Honda ya bro ya. Ini di motor Honda. Sambil apa ya bro, sambil merokok ya bro, biar enggak mumet mikirnya ya. Jadi ketiga ini adalah bagian dari yang paling berperan pada motor injeksi, khususnya di motor Beat atau di motor Scoopy ya bro ya. Ada sih satu lagi, cuma kita cari tadi nggak ada yang bekas-bekas ya. Ini semua bekas ya bro ya. Satu lagi itu sensor EOT ya. Kemudian yang satunya lagi yang di atasnya ini ada sensor apa ya, cuk ya, sensor cuk otomatis ya. Kalau menurut saya itu sensor cuk ya, kalau kayak di motor-motor yang karbu atau kayak yang di Vario itu cuk ya, otomatis ya, untuk mancing bahan bakar gitu ya. Itu menurut saya. Ini cuman ada 3 sensor, dua sensor TPS dan sensor apa namanya, injektor ya. Ini untuk minyak ya bro ya. Kemudian yang EOT nya belum ada bro, yang bekas-bekas nggak ada bro, karena sensor EOT kita udah sering mengakalinya bro, dan rata-rata berhasil ya bro ya. Kemudian kalau ini cara kerjanya adalah kita ambil yang simpel-simpel aja ya bro ya. Jadi yang ketiga ini, yang pertama adalah injektor. Ini berfungsi untuk menyemburkan bahan bakar atau membuat bahan bakar yang masuk itu sudah langsung berubah menjadi kabut ya, tapi belum kabut murni ya, masih semburan semacam kabut, tapi belum kabut betul ya. Maksudnya kalau kabut betul kan udah masuk ke bahan bakar itu ya, ke ruang bakar ya bro ya. Jadi ini untuk menyemburkan minyak, tapi dia udah separuh pengabutan gitulah ya bro ya. Jadi proses pengabutan pada ruang bakar itu nanti karena di sini udah semi kabut, jadi dia lebih apa ya, lebih jos itu ya kalau menggunakan injektor injeksi ini. Pengabutannya lebih bagus dibanding yang karburator, sebenarnya seperti itu bro ya. Jadi cara mengakalinya ini, dulu kita udah pernah mencoba mengakali ini karena ini mati gitu ya bro ya. Karena ini mati, kemudian dia bukan masalah tidak mengeluarkan bensin bro, tidak apa ya, tidak menyemburkan bensin ya. Jadi permasalahannya ini mati, udah kita pasang pakai modul itu kan, udah kita colok dari sini pakai baterai, tapi pakai scanner modul itu ya. Ini memang nggak bunyi bro, nggak bunyi cetik-cetik, itu nggak ada suara. Dan ininya buntet atau tidak juga tidak tahu, karena ini nggak bunyi bro, nggak ada suara di sini. Kemudian kita udah coba akali karena pengen tahu dalamnya itu seperti apa ya gitu ya. Ternyata ini itu nggak bisa dilepas bro. Dari sini kita coba pakai tang, ini kita putar, karena mana tahu ini baut ya bro ya, mana tahu waktu itu ya. Jadi akhirnya kita coba isinya apa gitu ya. Ternyata di dalam ini isinya semacam apa ya, kayak benda-benda kecil ya. Yang jelas ini sistemnya adalah kayak buka tutup. Ini karena dimasukin arus positif dan negatif, ngerti ya bro maksudnya ya. Kemudian ini saya belah bro, Ternyata yang besi ini bro,
yang besi ini, nampak bro ya, yang besi ini itu ternyata tembus sampai sini bro. Jadi ini memang tidak bisa dilepas begini gitu loh. Ini jadi pabriknya ini membuatnya memang luar biasa ini, langsung paten gitu ya. Tapi kalau ini cara mengakalinya karena pengeluaran bahan bakarnya ini kecil ya bro ya, atau ini terjadi penyumbatan, tapi di sini masih keluar ya bro ya, tapi sedikit bro ya. Itu kalau versi saya, cara mengakalinya adalah ini jangan disemprot pakai kompresor bro, jangan disemprot pakai kompresor, apalagi dari sini ya bro ya. Kalau dari sini dikasih selang atau dikasih cairan kayak misalnya WD atau pembersih cleaner ya, cleaner injeksi itu, kemudian ditembak dari sini, jangan bro ya. Jadi dia nanti penyumbatan akan semakin ke dalam, karena ini dalamnya memang udah pernah saya oprek ini bro, yang bekas-bekas itu ya, itu sangat kecil gitu loh. Jadi itu pun lewat otomatis, yang dari sini ada arusnya ini, positif negatif ini, dia kayak buka tutup di dalamnya sini ya bro, kalau dimasukin arus. Kalau nggak dimasukin arus ya buntet, ngerti ya bro maksudnya ya bro. Tapi kalau untuk mengakali ini yang masih hidup ya, tapi pengeluarannya kecil, penembakannya atau nyemburnya sedikit, kan itu yang terjadi pada motor adalah berebet karena ketekoran bahan bakar. Jadi ini cara membersihkannya kalau secara manual, dulu kita sebelum punya scanner itu ya bro, itu saya kasih masukin arus pakai aki yang kecil ya bro ya, pakai aki yang kecil, positif negatifnya ini. Kemudian dari sini bro, dari yang sebelah sini ini saya tancepin selang bro, ngerti ya bro ya, tancepin selang panjang-panjang, ada sekitar sejengkal lah ya bro ya, sejengkal ya bro ya. Tak tancepin ke sini, kemudian saya klem sininya, saya klem biar kencang. Kemudian selang ini saya isi dengan menggunakan cairan cleaner injeksi itu, ngerti ya bro ya maksudnya. Saya isi dari sini, saya semprot dari sini. Kemudian ini menggunakan arus bro, tapi ya arus DC ya, menggunakan baterai, ngerti maksudnya bro ya. Jadi dari sini saya selangnya itu saya pegang begini bro, kemudian saya semprot dengan angin, dengan tekanan, jangan ditempelkan gini bro ya, jangan ditekankan. Kompresornya itu, tembakannya itu jangan ditempelkan ke selang ya bro ya. Takutnya ini nanti terlalu kuat, nanti jebol atau bagaimana gitu ya bro ya. Jadi dibikin kambang aja bro, ngerti kambang bro ya, ngambang gitu ya. Kemudian baterainya ini yang arusnya masuk ke sini, kalau nggak menggunakan relay misalnya dari baterai ya minimal 2 orang ya bro ya. Yang satunya pegang baterai itu ya ditempelkan, lepas, tempelkan, lepas gitu ya. Gini ya, tek 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 tek. Jadi ini nanti bunyi bro, cetek buka tutup gitu ya bro ya. Kemudian kita semprotkan selangnya itu, tuh blok barang. Kita apa bro ya, kita semprotkan ngambang aja bro di selangnya kayak gini, ses itu. Maka yang dari sini ke sini nanti akan keluar apa ya, kayak rembesan itu, tapi banyak ya, sesuai dengan isi cleaner itu sendiri ya, untuk nyucinya itu ya. So dari sini nanti netes bro, nampak bro ya, dari sini nanti keluar, ngerti ya bro maksudnya. Kemudian nanti kalau udah keluar pembersihnya itu atau cleanernya itu, kemudian dilepas, kita balik dari sini bro, dari sini gantian pakai selang, tancepin, kemudian diklem, ngerti maksudnya bro ya, diklem, kemudian dilakukan seperti yang tadi, seperti yang dari sini tadi ya bro ya. Diisi selangnya dari sini, selang panjang, nah kemudian dari sini kita pegang, kita semprot, itu jangan ditempelkan bro, karena tekanan kompresor itu kan tinggi ya bro ya, sedangkan tekanan yang dibutuhkan itu kan sekitar kurang lebihnya, kalau kita pakai peeling bro ya, itu kan 40, sekian PSI ya bro ya. Jadi jangan ditempelkan, kalau ditempelkan nanti terlalu kuat, bikin ngambang aja bro, itu. Tapi terus ya, kan gua selangnya itu dijepit, dia nanti keluar bro, dari sini keluar apa namanya, semprotannya itu semakin kuat gitu ya. Karena dengan semakin kuatnya tembakannya itu artinya ini udah dipastikan kondisinya bersih, dan apa namanya, kotoran yang di dalam itu kan lembut sekali bro ya, itu berarti udah hancur dan sudah keluar. Tapi yang pastikan pastinya dia lewat sini dulu bro ya, dari sini dulu bro ya, karena ini sangat berperan ya bro ya.
Ya kalau sensor-sensor itu semua sangat berperan. Ngerti ya bro maksudnya bro ya. Kemudian yang sensor TPS ini, ngerti ya bro ya. Ini fungsinya kalau versi saya bro ya, ya maaf senior ya. Kalau yang udah ada apa ya? Gimana maksudnya ya? Mohon maaf buat para senior. Ini versi saya tentang sensor TPS ini. Ngerti ya bro maksudnya ya bro ya. Jadi mohon maaf buat senior jika salah persepsi, tapi ini versi saya ya bro, yang pernah saya alami ya bro ya. Jadi ini cara kerjanya, jika ini error bro, jika ini error, ini kan kalau dicek pakai alat modul itu yang manual itu, ini ada urutannya 0, sekian di saat putaran rendah atau di saat gas itu stasioner atau slow ya bro ya. Ini kalau tidak salah 0,43 atau 0,5 sekian, 50 atau 0,40 sekian gitu ya bro ya, di saat putaran slow. Kemudian di saat putaran agak naik ini nanti 1, kemudian 1, sekian, kemudian 2, sekian sampai 4, sekian ya kalau pakai alat scanner itu ya bro ya. Pakai modul scanner yang manual ya bro ya, yang rakitan itu punya masnya yang dari Malang. Halo mas bro. Kemudian ini kalau terjadi loncatan misalnya 0, sekian, kemudian 1, kemudian gasnya semakin naik, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 3, bolak-balik, kemudian kalau enggak 1, 2, 2, sekian, 3, sekian, 4, harusnya 4 ya, 4, sekian. Begitu 3, sekian, semakin pol gasnya ya bro ya, itu tiba-tiba turun lagi ke 0, sekian atau ke 1, sekian. Ngerti ya bro maksudnya bro ya. Jadi ini enggak berurutan. Kalau tidak ini misalnya begitu di gas mentok ini 4, sekian ya bro ya. Kemudian diturunkan pelan-pelan dia nanti 3, sekian, kemudian turun lagi 2, sekian, kemudian turun lagi 1, sekian, kemudian turun lagi 0, sekian. Cara kerjanya jadi urutannya 1, 2, 3. Seperti mode altitude itu kan urutannya mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 gitu ya. Begitu juga ini sebenarnya bro ya. Karena ini kalau saat melakukan risetnya itu ini sangat berpengaruh bro. Kalau ininya tidak normal maka risetnya dipastikan akan selalu gagal. Ngerti ya bro maksudnya bro ya. Cuman sensor TPS ini kalau versi saya ya bro ya. Ini versi saya lagi ya bro ya. Maaf ya bro ya, sambil merokok biar kita mikirnya nggak loading terlalu lama gitu bro. Jadi ini kalau udah mulai error, biasanya dia nanti kalau errornya di angka 3 dan 4 maka dia slownya enak dan hidupnya juga enak. Tapi di saat dipakai jalan putaran mungkin gas setengah sampai gas pol, ini akan terjadi berbet atau nggak narik motornya gitu ya, nggak stabil gitu ya. Tapi yang jelas nggak mau kencang. Itu kalau errornya yang di atas 3 sama 4 gitu ya. Tapi kalau nanti errornya yang di bawah ya bro ya, errornya yang di putaran bawah, dia hidupnya agak susah, kadang digas agak kayak megap gitu ya, kayak mau mati. Kemudian di putaran atas atau setengah ke atas dia enak mas bro. Ngerti maksudnya ya? Di gas misalnya 100%. Jadi 0 sampai 50% itu dia agak berebut, tapi nanti di atas 50 sampai 100% putaran tingginya itu ini enak bro gitu ya bro. Jadi cara mengakalinya ini bagaimana gitu ya, yang kebanyakan dilakukan mungkin ya, kalau yang saya lakukan biasanya ini mengakalinya, kalau untuk yang namanya mengakali itu kan jangka waktu yang bisa dibilang sementara dan bisa jadi jangka waktu yang dibilang ya sak rusae gitu ya bro ya, kadang seperti itu bro ya. Caranya adalah biasanya ini saya jabut bro, saya lepas bro, ini kuningannya ini bro, kuningannya ini saya tutut bro, saya keluarkan ke sana. Kemudian penyetelannya ini agak digeser sedikit bro ya, agak digeser sedikit.
jadinya gimana ya, feeling gitu ya, penyetelannya adalah feeling. Tapi kalau kita karena udah punya scannernya itu ya, scanner manual ya, jadi ini cara penyetelannya kita ukur di bawah saja bro, pakai modul itu ya, disetel langsung seberapa dia jaraknya enak, kan ada 0, sekian, 3, 1, sekian, 2, sekian sampai 4, sekian. Itu langsung kita ukur bro, jadi nggak perlu diraba-raba lagi ya, langsung kita ukur, kita geser-geser pelan-pelan tanpa motor itu dihidupkan, langsung kita cari angka terendah sampai angka tertingginya berapa, itu baru enak bro. Tapi tetap diketahui, bisa diketahui lewat modul scanner itu ya bro ya, ngerti maksudnya bro ya. Jadi kalau nggak punya itunya ya itu tadi pakai feeling ya bro ya, diraba ya bro ya. Tapi alhamdulillah kita udah menggunakan scannernya Mas dari mana ya, dari Malang. Oke ya Mas ya, sangat membantu alatnya. Salam jos ya bro ya. Oke bro, lanjut ya bro. Jadi ini kebanyakan biasanya ini dijabut bro, kuningannya ini dijabut. Itu cara mengakalinya, bisa sementara, bisa ya sak rusak ya. Ya kalau misalnya ini udah bermasalah, untuk mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 ini akan susah bro. Jadi ilmunya jadi ilmu raba dan harus feeling ya bro ya. Kalau ininya udah error. Kemudian kita masuk ke yang sini bro. Ini adalah rotak. Ini yang menghisap bahan bakar dari tangki itu. Dan ini di dalam tangki bro. Ya bro ya, di dalam tangki dan menghisap bahan bakar yang di dalam tangki. Tapi di sini ada saringannya ya bro ya, ada filternya biar ininya nggak kotor ya bro ya. Buat teman semua, kalau yang injektor ini kan tekanan normalnya, kok injektor ini apa sih? Ini rotak ya bro ya, full pumpnya ya bro ya. Ini kita dulu pernah mengakali yang punya Vixen, tapi kalau untuk Vixen itu tekanannya kan nggak sampai 40, sekian ya bro ya. 3, sekian itu bisa normal. Kalau yang di Vixen saya udah pernah mengakalinya, karena waktu itu mati ya bro ya, mati punya Vixen. Zaman dulu lah, ini belum ada dijual dulu, adanya dijual dia harus komplit. Jadi ini dulu saya congkel bro, ini bro, di dalamnya ini ternyata dia ada brusnya, ada arang-arangnya, ada coolnya ya, ada cool starter ya kalau dinamo starter ya. Ini yang kabel satu ini sama ini dalamnya itu arang-arang atau brus ya bro ya. Ini saya congkel, kemudian saya ganti sama arang-arang dinamo starter, kemudian saya bungkus lagi, saya bikin sampai kembali kayak gini lagi. Kemudian ini saya rapat-rapatkan lagi dan airnya hidup. Kemudian ininya saya lem keliling. Tapi ternyata ada keluar rembesan itu bro dari sini, sehingga penembakan yang di sini yang dikeluarkan ini tidak stabil ya bro ya, karena di sini mengalami kebocoran. Tapi waktu itu karena tekanannya tidak harus tinggi, kalau jenisnya Vixen nggak harus sampai 40, sekian PSI ya, atau 4, sekian PSI ya. Itu saya akali dan itu akhirnya walaupun kurang maksimal tapi bisa lah kalau dipakai ya bro. Kendalanya hanya di sini, karena ini klem-kleman pabrik ini sangat luar biasa bro kencangnya. Kemudian itu versi saya yang ngakali rotak keadaannya mati total ya bro, mati total. Jadi ini nggak dengung, nggak mutar ya bro ya, itu mati total. Kemudian kalau yang sekarang kayak di motor beat ini sering karena tembakannya lemah, misalnya 15 sampai 20 PSI diakali. Kebanyakan ini yang diakali adalah biasanya ininya dikasih entah apa ya, selotip atau apa, kemudian ditancapkan. Kemudian setelah ini masuk plung ke sana, di belakangnya sini yang diputar baliknya sini ya bro, kayak gini bro ya. Nah, kayak gini bro ya. Kan masuk ini bro, ini masuk ke sini bro ya. Di sini kan di sini bro, di sini. Di sini ini, tahu ya bro ya, di sini bro. Itu kan ada lubang buang ya, jika selang ini minyaknya udah masuk ke selang kemudian masuk ke injektor ini kan, jika di sini udah penuh ya bro ya, itu kan ada putar baliknya, maka di sampingnya sini ada lubang di sini yang setelah ini masuk kemudian ada putar balik, itu nembak ke situ bro. Kebanyakan itu biasanya itu dimatikan, ditutup lem, kadang ditutup baut, yang jelas dimatikan itu, sehingga dorongannya itu
100% masuk ke sini bro dorongannya, jadi tekanannya akan naik jika ini udah lemah. Ngerti maksudnya bro ya, tekanannya akan naik. Tapi jika ini nanti diganti baru, maka yang disumbat tadi itu, yang lubang buangnya itu harus dibuang ganjalnya bro. Jadi harus kembali ke posisi semula. Kalau tidak itu nanti tekanannya akan mencapai 90 bar atau ampernya itu sampai mentok bro. Nanti jika itu terjadi, maka diperkirakan nanti selang yang dari sini masuk ke sini itu mungkin terjadi pecah. Ngerti ya bro maksudnya bro ya. Kemudian mungkin bisa lagi terjadi ini jebol ya bro ya. Kalau ini bro, kalau ini saya yakin nggak mungkin jebol bro. Ini nggak mungkin jebol karena ini dibuka aja susah bro. Tapi kalau selangnya mungkin terjadi pecah dan tembakannya di sini akan terjadi sangat-sangat banyak yang masuk ke ruang bakar sehingga motor itu susah hidup atau melepek-melepek gitu ya bro ya. Nggak normal karena bahan bakar yang masuk itu banyak, pengapian atau ruang kompres itu tidak sanggup mengkompres gitu ya bro ya. Jadi untuk mencapai pengabutan betul-betul kabut 100% itu nggak bisa, saking banyaknya bahan bakar yang masuk. Jadi motornya nggak normal. Ngerti ya bro maksudnya bro ya. Kemudian cara mengakali itu cara mengakali diantara ketiga ini ya bro ya. Sensor TPS, kemudian ini adalah injektor, kemudian ini adalah kotaknya atau full pumpnya ya bro ya. Jadi ketiga ini cara mengakalinya untuk sementara atau untuk darurat atau untuk apa ya, untuk menghasilkan yang maksimal sesuai dengan keadaan sensor-sensor ini. Karena misalnya tidak mau diganti, konsumen itu kan kadang beda-beda bro. Ada yang udah langsung mau diganti aja, ada yang kalau bisa diakali seperti itu ya bro. Jadi kalau menurut saya itu seperti itu bro, karena tidak semua konsumen itu apa ya, gimana ya bro, konsumen itu kan kadang ya ekonomi lah ya bro ya, ekonomi semua naik turun kita tidak tahu lah ya bro ya. Kemudian cara mengakali sensor EOT ya bro ya, sensor EOT itu kan dia kalau mesin dingin dia membantu untuk mempermudah hidupnya itu lebih gampang dan normal, slownya juga enak gitu ya bro ya. Dia membantu, dia saling berperan, sangat berperan di situ. Untuk putaran bawah sensor EOT itu sangat berpengaruh, apa namanya, waktu pagi hari atau mesin dingin itu sangat berpengaruh. Jika itu bermasalah, cara mengakalinya adalah kemarin kita udah coba ngakali udah beberapa kali dan tanpa mengganti ya bro ya. Untuk sensor EOT alhamdulillah berhasil bro. Untuk di EOT nya ya, pernah kita akali di sensor EOT nya punya CBR. Kalau yang di CBR itu injeksi ya, itu yang itu loh bro, yang kalau mesinnya panas di atas sekian derajat dia kipasnya akan berputar. Itu kalau di motor Beat kan nggak pakai radiator ya, itu sensor EOT. Kalau menurut saya yang mancep itu ada kuningan itu loh ya, yang di dalam itu sangat gampang bro. Tapi besok aja ya bro ya, kita cari yang barang bekas. Atau kalau nanti misalnya ada motor pasien yang boleh dipinjam ya bro ya, cara mengakalinya insya Allah akan saya kasih tahu bro. Tapi kalau nggak ada barangnya payah bro kalau dijelasin cara mengakalinya gimana tanpa harus mengganti gitu ya. Kalau sensor EOT itu saya akali tanpa harus mengganti, hasilnya jos bro. Tapi kalau ini mengakalinya yaitu tadi yang seperti itu tadi. Tapi kalau untuk cari enaknya sih ini diganti gitu ya bro ya. Tapi kalau yang namanya orang yaitu tadi bro, banyak lah versinya kan. Ini sekilas adalah pengertian dan cara kerja sensor-sensor di antara tiga ini. Itu versi saya ya mas bro. Jadi buat para senior atau para ahli motor injeksi, saya pribadi saya mohon maaf jika penyampaian yang saya sampaikan atau keterangan yang saya sampaikan ini menyinggung teman-teman semua, khususnya para senior, atau ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf mas bro. Jadi karena ini yang saya lakukan, sering saya lakukan dan hasilnya juga lumayan ya, sesuai lah ya bro ya, karena namanya barang diakalinya bro ya. Kalau untuk mencapai josnya ya, kalau misalnya barang rusak sih bagusnya diganti ya bro. Tapi kalau
konsumen itu suruh diakali ya bagaimana ya bro ya. Jadi itulah cara saya mengakali diantara sensor-sensor ini gitu ya. Oke ya bro ya, jadi buat para senior sekali lagi saya mohon maaf, saya minta maaf jika penyampaian yang saya sampaikan itu salah atau sok tahu gitu ya. Tapi kalau menurut saya bukan masalah sok tahu, tapi saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, karena ini bengkel saya. Jadi saya niatnya adalah berbagi. Kemudian jika ada salah dan kurangnya ya saya mohon maaf bro. Jadi yang saya sampaikan ini yang jelas satu kuncinya, saya niatnya adalah berbagi, dan ini yang saya lakukan buat konsumen, Pak, buat konsumen saya yang jika ada permintaan diakali gimana, yang penting bisa atau yang penting nyaman. Jadi penjelasan itu tadi adalah udah pernah saya alami dan itu sering. Oke, mohon maaf ya bro, para senior atau mas yang di Malang. Terima kasih, itu scannernya sangat membantu, modul FI ya, modul F1 khusus di motor Honda, Honda Bebek dan Honda Matic dan Honda Sport ya, yang manual ya bro, khususnya di Honda. Insya Allah sangat membantu bro. Berkat sampean kami kerjanya itu makin enteng bro. Jadi sedikit tahu tentang cara kerja ini, dan terima kasih atas saran-sarannya. Mudah-mudahan bisa berkembang di channel saya. Jangan bosan-bosan jika saya butuh bantuan, atau jangan apa ya, pokoknya sip, jos alatnya bro, alatnya jos, sekali lagi jos. Oke ya, jadi demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi buat para teman semua, dukung channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, di share juga boleh ya bro ya. Oke ya, salam jos, saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.